Halo semua, di sini saya akan membahas matematika lanjut kelas 12 ya, buku PR Intan Pariwara. Di sini saya akan mencoba menjawab asesmen 2 ya, halaman 28 tentang parabola dan elips dan juga hiperbola. Di sini akan bahas nomor 1 sampai 5 saja ya. Langsung saja nomor 1. Parabola y pangkat 2 kurang 6y tambah 4x tambah 17 sama dengan 0 mempunyai puncak di titik. Nah, berarti kita mau cari titik puncak parabola ini ya. Oke, saya tulis ini y pangkat 2 dikurang 6y tambah 4x tambah 17 sama dengan 0 ya. Oke, selanjutnya kita ubah ke bentuk umum ya, yaitu y kurang b pangkat 2 sama dengan 4p ini kali x dikurang a. Oke, di sini puncaknya yaitu nilai dari a dan b. Oke ya. Oke, kita ubah ini ke bentuk umumnya, yaitu y pangkat 2 dikurang 6y sama dengan yang lain saya oper ke kanan ya, jadi min 4x dikurang 17 gitu ya. Oke, langsung saya ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Ini jadi y ini kurang karena ini kurang setengah kali 6 ya, kita harus kalikan setengah kali 6 itu 3, jadi ini jadi tutup kurung pangkat 2. Lalu kita kurangi dengan pangkat 2 kan 3 pangkat 2 9. Oke, seperti itu ya. Ini sama dengan min 4x dikurang 17 ya. Nilai dari yang ini ruas kiri ini sama dengan yang ini ya. Nah, oke, selanjutnya kita oper min 9 ke kanan. Jadi tambah 9 ya, kita akan dapat jadi min 8. Selanjutnya yang ruas kanan kita bagikan sama-sama dengan koefisien x yaitu min 4. Ini tinggal x, min 8 bagi min 8 bagi min 4 itu positif 2. Nah, jadi ini kan si b, ini si a. Jadi si b nya sama dengan 3. Ini si a nya sama dengan negatif 2 ya, karena sini kan negatif ya, sementara sini positif. Kan dia negatif ya. Jadi puncaknya yaitu min 2,3. Jawaban yang memenuhi adalah yang B. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bersama parabola yang memiliki titik puncak min 2,4, sumbu simetri sejajar sumbu y dan melalui titik min 1,3. Oke. Ini katanya puncaknya min 2,4, artinya di sini nilai si A itu min 2, yang B nya itu 4 gitu ya. Kemudian katanya sumbu simetri sejajar sumbu Y, ini berarti bentuk parabolanya yaitu x dikurang A pangkat 2 sama dengan 4p dikali Y dikurang B. Kemudian melalui titik min 1,3, jadi ada titik min 1,3. Nah, dari sini x itu min 1, Y nya itu 3. Kemudian nilai A, B, X, dan Y kita substitusi kemari ya. Kita akan dapat X nya itu min 1 dikurang A nya itu min 2 tutup pangkat 2 sama dengan 4P tutup si Y nya ini kan 3, si B nya 4. Oke, ini min 1 kurang min 2 jadi min 1 tambah 2 tutup pangkat 2 sama dengan 4P ini 3 kurang 4 min 1. Ini kita hasilin dapatnya kan 1 ya, 1 pangkat 2 1 sama dengan 4 kali min 1 kan min 4p jadinya nih. Berarti p sama dengan min 1 per 4 gitu ya. Nah, kita masukkan lagi kemari, kita turunkan lagi ya. Berarti ini x ini kita ganti si A, si P sama si B aja ya, yang lain tetap. Ini kan kurang min 2 jadi tambah 2 nanti ya. Ini pangkat 2 sama dengan 4p, p nya itu kan min 1/4, buka kurung y dikurang b, b nya adalah 4. Ini kita pangkat 2 kan dapat ini x pangkat 2 ditambah 4x tambah 4 sama dengan 4 kali min 1/4 itu min 1 ya. Ini y dikurang 4. Oke, saya tulis ulang, x pangkat 2 tambah 4x tambah 4 ini kita kalikan ke dalam ya, berarti min y min 1 kali min 4 jadi positif 4. Lalu kita oper semua ke kiri ya. X pangkat 2 tambah 4x itu min y jadi positif y.
tambah 4, ini 4 jadi kurang 4 ya, sama dengan 0. Nah ini habis ya. Jadi jawabannya adalah X pangkat 2 tambah 4X ditambah Y sama dengan 0. Yang memenuhi adalah yang A. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Nomor 3 ya. Persamaan garis siku parabola Y pangkat 2 sama dengan 16X yang tegak lurus dengan garis X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, di sini parabolanya adalah Y pangkat 2 sama dengan 16X. Ini bentuknya adalah Y pangkat 2 sama dengan 4PX. Nah, jika bentuk seperti ini, maka persamaan garis sikunya yaitu Y sama dengan MX ditambah P per M ya. P nya itu didapat dari sini, yaitu 4P sama dengan 16. Ini berarti P sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Kemudian M nya kita cari dulu dari garis ini ya. Dari garis X tambah Y tambah 3 sama dengan 0, kita dapat ini Y sama dengan min X kurang 3. Nah, koefisien dari si X itulah gradiennya. Ini kita bikin M1 sama dengan min 1. Oke, karena tegak lurus maka M dikali M1 sama dengan min 1, itu rumusnya. Ini berarti M sama dengan min 1 per M1 sama dengan min 1 per min 1, yaitu 1. Jadi M nya 1 kali X, P nya itu 4 per 1. 1 kali X, X tambah 4 per 1 adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Oke, saya lanjut ke nomor 4. Nomor 4, koordinat fokus elips. Nah, ini kita harus ubah ke bentuk umumnya ya. Oke, saya tulis X pangkat 2 tambah 2Y pangkat 2 tambah 4X ini kurang 4Y tambah 2 sama dengan 0, gini ya. Nah, di sini saya dekatkan yang X nya ya. Jadi X pangkat 2 ditambah 4X tambah 2Y pangkat 2 dikurang 4Y tambah 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini langsung saya ubah ke bentuk kuadrat sempurna ya. Saya bikin buka kurung X tambah setengah kali 4 adalah 2 tutup pangkat 2. Kita harus kurangi pangkat 2 kan 2 nya. 2 pangkat 2 4, berarti ini kurang 4 ya. Nah, kebetulan dalam angka 2 kita keluarin dulu ya 2 nya ya. Ini 2, ini tinggal Y pangkat 2. Maka 4 bagi 2 tinggal 2 ya. Yang ini tambah 2 tetap di luar ya. Nah, lalu saya tulis ulang ini ya. Nah, yang dalam kurung ini kita ubah ke kuadrat ya. Saya tulis ini jadi Y dikurang setengah kali 2 adalah 1 tutup pangkat 2. Kita kurangkan 1 pangkat 2 adalah 1 tutup tambah 2 sama dengan 0. Begitu ya. Oke, saya tulis lagi ulang. X tambah 2 pangkat 2 kurang 4 tambah 2 kalikan ke dalam kurung dapatnya 2. Y kurang 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 adalah 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, kebetulan ini habis min 2 tambah 2 ya. Jadi ini X tambah 2 pangkat 2 ini tambah min 4, saya oper ke kanan ya. Ini 2 Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan positif 4. Kemudian kedua ruas kita bagikan dengan si 4 ya. Dapatnya ini adalah X tambah 2 pangkat 2 per 4 sama dengan ini 2 per 4 setengah ya. Oh, ini tambah, sorry. Jadi Y kurang 1 pangkat 2 ini per 2 sama dengan 4 per 4 adalah 1. Begitu ya. Nah, di sini karena di sini di bawah si X lebih besar, maka bentuk fokusnya adalah fokus 1 yaitu P tambah C, Q. Dan fokus 2 nya itu adalah P kurang C, Q. Begitu ya. Karena di bawah si P nya lebih besar, angka 4. Nah, di sini P yaitu didapat dari yang ini. Nah, ini 2 maka kita buat negatif 2 ya. Kemudian ini si Q dapat dari sini, yaitu yang min 1 ya tetap 1 si Q nya ya. Oke. Kemudian nilai si C dapat dari rumus yaitu akar A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, A itu akar 4 ya. A itu adalah
akar 4 yaitu 2, sedangkan si B itu akar 2. Ini berarti si C sama dengan akar 2 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, akar 2 pangkat 2 2. 4 kurang 2 adalah 2. Jadi C sama dengan akar 2. Jadi di sini fokus satunya adalah P tambah C, yaitu min 2 tambah akar 2, 1. Kemudian fokus 2 yaitu min 2 kurang akar 2, 1. Jadi jawaban yang memenuhi adalah yang B ya. Oke ya. Saya lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, di sini kita akan menentukan persamaan elips yang memiliki puncak. Jadi kita kasih tahu ada 4 puncak ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, di sini kita bisa aja gambar atau bisa juga tidak menggambar ya. Saya tulis di sini A-nya A1 ya, 7, min 3. A2 itu min 3, min 3. Kemudian B1-nya itu adalah 2,1. B2 nya adalah 2, min 7. Oke ya. Nah, di sini kan bentuk rumusnya itu kan ada seperti ini ya, yang X dikurang P pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 ya. Kan ada juga yang seperti ini. Nah, kita menentukan di mana posisi A-nya ya. Dari sini kita tentukan dulu perubahan si X ini ya. Jadi kan kalau kita lihat ini ada perubahan nilai X, ada perubahan nilai Y. Ini ya. Oke, yang paling panjang itulah nilai si A. Itu ya. Oke, berarti ini 7 dikurang min 3 dapatnya adalah 10. Sedangkan di sini 1 dikurang min 7 dapatnya 8. Nah, jadi di sini 2A nya sama dengan 10. Berarti A sama dengan 5. Kemudian ini 2B sama dengan 8. Dan B sama dengan 4. Artinya ini adalah sumbu mayor. Si 2A sama 10. Yang si 2B ini sumbu minor. Nah, karena yang berubah ini nilai X-nya lebih besar, maka posisi A itu di bawah si X ya. Oke, saya ulangi. Karena perubahan dari yang berubah itu yang X nya ini lebih besar yaitu 10, maka di bawah si X itu angka yang paling besar yaitu angka 5. Jadi kita pakai yang atas ini ya. Jadi kita tulis X dikurang si P. Nah, sekarang tugas kita mencari si P. Nah, menentukan si P sama si Q ini kita gunakan rumus yang seperti ini ya. Saya buat di bawah aja. Ini pusatnya ya. Ini kita jumlahkan aja ya. Kita pakai A1 A2 atau B1 B2. Kita jumlahkan baru bagi 2 ya. Jadi kita tulis ini 7 tambah min 3 per 2, min 3 tambah min 3 per 2. 7 tambah min 3 kan 4 ya. 4 bagi 2 2. Min 3 tambah min 3 min 6. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Atau boleh juga pakai yang dari si B ini, nggak masalah, sama aja. Yaitu 2 tambah 2 per 2, 1 tambah min 7 per 2. Nah, sama aja, 2 tambah 2 4. 4 bagi 2 adalah 2. 1 tambah min 7 min 6. Min 6 bagi 2 adalah min 3. Jadi sama aja ya. Jadi si P nya 2, si Q nya min 3. Jadi ini X kurang 2 pangkat 2 per A nya adalah 5. Berarti 5 pangkat 2 tambah Y kurang min 3. Y tambah 3 pangkat 2 per si B nya adalah 4. Yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita pangkat 2 kan, kita akan dapat X kurang 2 pangkat 2 per 25 tambah Y tambah 3, ini pangkat 2 per 16 sama dengan 1. Oke ya. Untuk saat ini sekian dulu ya. Saya akan bahas nomor selanjutnya di video selanjutnya. Oke.
Oke, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.